Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah, Bapak dan Saudara sekalian, sore hari ini Allah masih mengizinkan kita untuk bermuwajah di rumah Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan pertemuan kita ini membawa keberkahan, mudah-mudahan pertemuan ini memberikan manfaat, dan mudah-mudahan pertemuan ini menjadi amal soleh bagi kita. Bapak dan saudara sekalian yang dirahmati Allah SWT, sebagaimana saya sampaikan, sehat itu mahal dan itu bisa dirasakan ketika kita sedang sakit. Sehat itu nikmat kedua sesudah iman dan Islam. Karena dengan sehat, Bapak dan saudara sekalian, kita dapat ibadah secara sempurna, ibadah dengan mudah, karena kita sadar kalau kita sedang sakit, jangankan sakit yang parah, sakit pinggang yang nggak bisa rukuk saja, itu sakitnya setengah mati. Kemarin Pak Kosasi sakit asam urat saja, jalan aja susah. Nah, itu artinya memang sehat itu luar biasa. Dan kemarin kita pahami, sehat itu adalah anugerah dari Allah SWT, nikmat. Dan itu nggak akan memberi efek apapun bagi kita kalau kesehatan itu kita tidak pergunakan untuk kebaikan, untuk amal soleh. Kemarin sudah saya sampaikan, sehat itu dapat pahala enggak dapat, Pak. Sampean sehat segar bugar kayak binaragawan, tapi sampean enggak pernah ke masjid, enggak ada gunanya. Jadi sehat itu memang anugerah, dan itu enggak dapat pahala, sehat tok itu enggak dapat. Maka ada usaha yang kemarin disampaikan, bahwa kita ditakdirkan sehat, takdir sehat itu, anugerah sehat itu enggak dapat pahala, Pak, kalau tidak ada gerakan untuk berbuat baik. Nah, ini yang perlu saya sampaikan. Apa saja yang kita nikmati itu sekarang berupa kesehatan atau berupa kesempatan, kita gunakan sebaik-baiknya untuk mendulang amal sebesar apapun atau sekecil apapun. Syukur kalau bisa sebesar-besarnya. Baik Bapak dan Saudara sekalian yang dirahmati Allah, kita lanjutkan kembali kajian kita tentang hadis-hadis Rasulullah SAW. Ini sudah mengaji hadis yang kelima. Hadis kelima itu bahasanya panjang, dan ini saya akan berusaha sebaik mungkin, tetapi ada dua kesulitan. Kesulitan saya adalah memahamkan. Yang kedua, bapak-bapak juga sulit akan paham. Kenapa? Karena memang ini bahasan hukum. Hadis yang disampaikan oleh Siti Aisyah ini hadis tentang bahasan hukum. Bahasan hukum itu, Bapak dan Saudara sekalian, kalau berdasarkan dalil itu ada dua. Ada yang qat'iyah, yang pasti itu mudah. Artinya para ulama sudah teksnya begitu, tekstualnya begitu, yang didapat itu yaitu hukumnya. Nah, itu hukumnya. Kemudian yang kontekstual, yang bahasa lainnya dalam bahasa itu namanya zonniyah, masih persangkaan. Maka dalil-dalil yang bersifat zon ini disebut ijtihadiyah, yang memerlukan kesungguhan untuk ijtihad. Nah, maka kita kenal mujtahid. Mujtahid ada Imam Syafi'i, Imam Hanafi, Imam Maliki, Imam Syafi'i, Imam Ibnu Hambal. Itu orang-orang yang mampu mengeluarkan dalil, mengeluarkan hukum dari dalil-dalil yang zon sifatnya. Baik Bapak dan Saudara sekalian, mari kita awali dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan kembali hadis yang kelima. Sebelum saya menyampaikan tentang hadis kelima ini, kita baca dulu hadisul al-khamis
hadis yang kelima, an Ummul Mukminin, dari Ummul Mukminin. Ini sebutan dari istri Nabi yang telah ditinggal oleh Rasulullah SAW ketika sudah wafat. Jadi ketika Rasulullah SAW masih hidup, itu disebut istri-istri Nabi. Tapi ketika Nabi sudah wafat, maka disebut Ummahatul Mukminin, ibunya orang-orang mukmin. Maka jandanya Nabi haram dinikahi oleh umatnya. Itu ada dalam surat Al-Mujadalah kalau tidak salah, nanti ada hukum tersendiri. Anil Ummul Mukminin, dari Ummul Mukminin, Ummu Abdillah. Siapa itu Ummu Abdillah? Ummu Abdillah yaitu Aisyah radhiyallahu anha. Qalat, Aisyah berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda Rasulullah SAW, man akhdasa fi amrina, barang siapa yang membuat hal-hal yang baru dalam agama ini, kalau diterjemahkan tafsirnya, fi amrina hadza, dalam perkaraku ini, malaisa minhu, dan apa yang dibicarakan itu tidak ada dasar asal usulnya dari agama itu, fahuwa raddun, maka pekerjaan seperti itu atau amal yang seperti itu atau membuat hal-hal yang baru itu raddun, ditolak. Rawahul Bukhari, ini hadis diriwayatkan Imam Bukhari, wa Muslim, dan Imam Muslim. Wa fi riwayatin lil Muslim, dalam riwayat yang lain Muslim bukan man akhtasa, tapi man amila amalan, barang siapa yang beramal, barang siapa yang mengerjakan amal, laisa alaihi, yang amal itu tidak ada, amruna, masuk dalam perkaraku, perkara kita, fahuwa raddun, maka dia ditolak. Ini hadis yang sama, tapi riwayatnya berbeda, redaksionalnya berbeda. Ini mempunyai konsekuensi yang lain. Seperti yang kemarin saya sampaikan tentang a'malu bin niat, itu ada yang teks yang an-niyat, ada yang niyah gitu. Satu bermakna beberapa niat, yang riwayatnya mengatakan satu niat. Nah, baik Bapak dan Saudara sekalian, mari kita kupas isinya. Dari awal sudah saya inginkan bahwa mengenal hadis, kita belajar mengenal hadis itu dari periwayatannya, dari sanadnya. Sanad yang terakhir, yang sebelum Rasulullah SAW itu dari Ummul Mukminin, Siti Aisyah. Kalau bahasa kita menyebut nama Aisyah itu Siti Aisyah. Siti Aisyah itu siapa? Yaitu istri Rasulullah SAW. Istri keberapa? Siapa yang tahu istri Rasulullah yang keberapa? Siti Aisyah itu. Yang kedua. Ada lagi yang keberapa? Siti Aisyah itu adalah istri yang ketiga. Jadi istri yang pertama itu Khadijah, istri kedua Saudah. Ketika Rasulullah SAW ditinggal oleh Khadijah, Rasulullah menikah lagi dengan Siti Saudah, namanya janda juga. Kemudian yang gadis itu Aisyah, putri Rasulullah putri Abu Bakar. Masih muda waktu itu, menurut tarikh ada yang memberikan catatan nikahnya itu dinikahkan oleh Abu Bakar masih umur 6 tahun, dan kemudian beliau berumah tangga, artinya serumah dengan Siti Aisyah itu ketika sudah berumur 9 tahun. Wallahu alam. Ini juga namanya sejarah, ya. Sejarah. Sebagian mengatakan itu. Bapak dan saudara kalian, Siti Aisyah ini sebagai istri Rasulullah SAW, tentunya beliau itu setiap hari kan bergaul dengan Rasulullah. Maka Bapak dan saudara sekalian, hadis-hadis yang bersumber, yang berasal dari Siti Aisyah itu terbanyak, nomor 3 atau nomor 4 dari perawi hadis. Dari perawi hadis itu dari sahabat-sahabat paling banyak Abu Hurairah, kemudian Ibnu Mas'ud, Ibnu Umar, kemudian kalau nggak salah baru Siti Aisyah. Ini yang keempat kalau nggak salah. Lama udah pelajaran ini kita lupa.
Bapak dan saudara sekalian yang dirahmati Allah SAW, karena beliau istri Rasulullah SAW, maka hadis-hadis yang diriwayatkan oleh Siti Aisyah itu banyak sekali, baik diriwayatkan oleh Imam Muslim atau Imam Bukhari atau periwayat-periwayat lain, bisa dari Tirmizi, Abu Dawud, Nasai atau Ibnu Majah. Itu ada banyak. Jumlahnya menurut para ahli hadis sekitar 2000 sekian. Ada 2000 sekian. Terbanyak nomor 4 kalau tidak salah. Ini Siti Aisyah. Kemudian di hadis ini disebutkan Ummi Abdullah, ibunya Abdullah. Masa Siti Aisyah kita kenal kan tidak punya anak ya? Ya, Rasulullah SAW itu nikah kurang lebih istrinya ada 11, yang ketika ditinggal Rasulullah meninggal itu masih ada 9, tapi istri Rasulullah SAW itu 11. Sebagian riwayat mengatakan 11, dan kemudian ketika Rasulullah meninggal ada 9. Semuanya tidak punya anak. Ya, janda, ada yang gadis, satu-satunya gadis yang dinikahi Rasulullah adalah Siti Aisyah. Tapi dalam teks hadis ini disebutkan an ummil mukminin Ummi Abdullah, ibunya Abdullah. Maka saya mau nggak mau cari biografi Siti Aisyah. Saya sama seperti pengetahuan bapak-bapak, Siti Aisyah itu nggak punya anak dari Rasulullah, karena Rasulullah SAW itu mempunyai anak cuman dari Siti Khadijah, atau itu 2 laki-laki, yang 4 perempuan. 2 laki-laki itu yang pertama Abu Qasim, Qasim namanya, anak pertama Rasulullah itu namanya Qasim, Pak. Tapi meninggal dari Siti Khadijah. Meninggal, maka orang-orang Quraisy sebelum Nabi Muhammad SAW diangkat menjadi nabi, itu sebutannya adalah Aba Qasim, Abu Qasim, bapaknya Qasim, karena Qasim itu nama putra Rasulullah SAW dari Khadijah yang meninggal masih waktu kecil. Dan kemudian yang kedua Ibrahim. Ibrahim itu juga meninggal waktu masih kecil juga. Ada yang mengatakan 6 tahun, ada yang mengatakan masih balita. Allah alam, saya juga kurang tahu persis. Ini dari istri yang namanya Kiptiah. Apa namanya? Siapa namanya Pak Endang? Kiptiah itu? Ya, Kiptiah itu saya lupa. Siapa namanya? Siapa? Ya Allah, lupa saya. Yang dari Mesir. Ya, dari Mesir itu punya dihadiahkan Rasulullah SAW oleh penguasa Mesir. Ya, penguasa Mesir yaitu siapa namanya lupa. Kemudian dinikah oleh Rasulullah SAW dan kemudian punya anak namanya Ibrahim. Yang 4 wanita semua. Ummi Kulsum, apalagi 2 yang dinikah oleh Utsman bin Affan, kemudian 1 lagi oleh anaknya Abu Jahal kalau nggak salah, kemudian yang 1 lagi adalah kepada Ali bin Abi Thalib. Bapak dan saudara sekalian, yang dinikah oleh Abu Thalib itulah yang menurunkan keturunan sampai hari ini, yang disebut Habib dan Sayyid. Habib itu turunan Rasulullah dari Ali dan Fatimah, punya anak 2 yaitu Hasan dan Husain. Dari Hasan dan Husain lah kemudian menurunkan zuriyah Rasul. Ummi Abdullah, ini saya kembali lagi, Ummi Abdullah ini bukan anak Siti Aisyah ternyata. Beliau ini Ummi Abdullah ini disebut Aisyah itu sebagai Ummi Abdullah. Jadi ketika Rasulullah SAW melihat Siti Aisyah itu sangat senang kepada anak kecil, maka ketika kakaknya Aisyah, ya, namanya ya Allah lupa lagi ini. Ada kakaknya Aisyah itu mempunyai anak namanya Abdullah bin Zubair, karena Zubair bin Awam itu istrinya kakaknya Aisyah. Jadi punya anak namanya Abdullah bin Zubair, maka oleh Rasulullah SAW sebagai kunyah, karena orang Arab itu dibiasakan kalau
budaya Arab ini Pak, bukan budaya ini. Kalau bapaknya umpamanya Jaki gitu, Abu Jaki, nah, itu Abu Jaki, itu bukan, itu budaya, itu bukan ajaran Islam. Jadi seperti Qasim, nah Qasim itu bapaknya anaknya Muhammad, maka Nabi Muhammad sebelum diangkat menjadi Rasul itu disebut Abu Qasim. Waktu Siti Aisyah itu pengen, kangen lah bahasanya, ya Rasulullah saya pengen kunyah, pengen sebutan, saya beri sebutan ya Rasulullah. Sebutan Aisyah itu banyak ternyata Bapak dan Saudara sekalian. Kalau yang kita sering baca dalam hadis atau dalam kisah-kisah Rasulullah dengan Siti Aisyah, itu istri Rasulullah ketika memanggil Siti Aisyah itu kan mesra ya. Siapa yang tahu panggilan Rasulullah SAW kepada ya Humaira, wahai yang pipinya kemerah-merahan, ya itu dinyanyikan oleh Sabian ya. Sabian itu ya Humaira, itu karena pipinya, wajahnya cantik, elok, kulitnya putih bersih, ketika tersenyum itu malu itu kemerah-merahan, berabak merah itu ya, cantik katanya. Maka sebut oleh Rasulullah ya Humaira. Nah, selain panggilan kesangan Rasulullah, kalau Pak Ruki manggil istri siapa Pak? Yang gitu ya, yang. Kalau sekarang yang itu kadang-kadang anotasinya beda-beda, bukan sayang tapi sama dari yang peyang. Humaira, panggilan Rasulullah SAW kepada istrinya khusus untuk Siti Aisyah itu adalah Humaira. Selain Humaira juga Rasulullah SAW memberi namanya Ummi Abdullah. Jadi anaknya kakaknya Siti Aisyah yang dulu membantu Rasulullah hijrah, itu ketika Abdullah itulah anak pertama lahir sesudah hijrah, Asma binti Abu Bakar. Nah, ini Abdullah, namanya Abdullah, bapaknya kawin dengan Zubair, maka disebut Abdullah bin Zubair. Nah, ini Siti Aisyah disebut Ummu Abdullah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qalat Siti Aisyah berkata, katanya menirukan Rasulullah, maka dalam teks hadis disebut qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man akhtasa fi amrina hadza ma laisa minhu fa huwa ratun." Barang siapa yang akhtasa itu membuat hal-hal yang baru. Man akhtasa, siapa membuat hal-hal yang baru fi amrina hadza, dalam perkaraku ini, katanya, ma laisa minhu, dan perkara itu bukan berasal dari amruna hadza, maka fawaratun, maka dia ditolak. Bahasa bebasnya, barang siapa yang membuat hal yang baru dalam agama ini dan apabila dan tidak ada sumber yang bisa menaunginya, maka amalan itu adalah tertolak. Bapak dan saudara sekalian yang rahmati Allah SWT, hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Artinya kalau sudah riwayat Bukhari dan Muslim, para fuqaha atau para muhaddisin itu sudah menjamin bahwa hadis ini sahih. Sudah sering saya katakan, kesohihan as-sahih itu berarti bukan benar, tapi sahih itu adalah sehat. Ya, sehat. Bukan sahih itu bukan benar, tapi sehat. Wa fi riwayatin Muslim wa dilil Muslim, dan riwayat yang ditulis oleh Imam Muslim itu bukan man akhtasa, tapi man amila amalan. Barang siapa yang beramal dengan suatu amalan, laisa alaihi amrunya, dan amalan itu bukan bersumber atau bukan dinaungin dari perkaraku ini, yakni agama,
maka fahuwa raddun, maka dia ditolak. Bapak dan saudara sekalian yang rahmat Allah Subhanahu wa taala, inilah yang kemudian Bapak dan saudara sekalian sebagai pijakan dalil hukum barang siapa membuat hal-hal yang baru. Kalau hadis ini cuma dipahami ini saja, maka akan menjadi kemana-mana. Maka rujukannya, pertimbangannya banyak hadis. Di lain hadis yang lain, dalam riwayat lain, di riwayat Abu Dawud itu ada di sana iyyakum muhtas. Takutlah kamu kepada hal yang baru. Nah, yang sering disampaikan oleh kawan-kawan kita, iyyakum muhtas fa inna muhdatsu bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finar. Itu diriwayatkan oleh Abu Dawud. Itu banyak sekali Bapak dan Saudara sekalian, maka para ulama itu berijtihad. Berijtihad dari mana? Dari makna hadis ini. Pertama yang dilihat adalah teksnya. Ijtihad, ini saya cerita saja karena kalau saya akan berbicara tentang tentang ilmu istimbat para fuqaha, Bapak nggak kenal istilah-istilah yang akan saya sampaikan. Seperti yang tadi saya sampaikan, bahwasanya ketika seseorang mujtahid itu akan mengambil hukum, mengambil pengertian dari satu hadis, itu tidak hanya satu hadis ini yang diambil, itu dari beberapa hadis. Yang pertama dilihat itu apa? Teks bahasanya. Bahasanya dulu dilihat. Oh, bahasa ini umpamanya di sini ada ahdasa. Cari lagi tentang hadis-hadis yang lain. Tentang yang lain itu yang bunyi ahdasa mana? Bahkan Quran juga dicari, mana yang bunyi ahdasa, dicari. Nah, kemudian dikumpulkan mengerucut pada pengertian ahdasa di dalam itu, maka itulah kemudian disebut bid'ah. Nah, kenapa kok bid'ah? Bapak dan saudara sekalian yang rahmat Allah Subhanahu wa taala, ketika hadis ini disampaikan oleh Siti Aisyah dan kemudian itu sudah dipelajari oleh para mujtahid, ketika kita sering kita mendengarkan ceramah-ceramah, yang satu semuanya bid'ah, yang satu bid'ah dhalalah. Dan lucu kadang-kadang itu. Ya, kadang-kadang saya lucu. Seseorang ketika mendapat serangan, bahasa saya serangan aja lah, bahwa kalian itu bid'ah, itu marah. Nggak tahu apa itu bid'ah. Dan kemudian yang menyerang kadang-kadang nggak tahu, karena ngaji pun juga belum sampai tingkatan mujtahid. Ngaji pun baru ngaji seperti kita atau setidak-tidaknya baru mengenal, hafal Quran juga enggak, hafal hadis juga enggak, kadang-kadang itu. Kemudian menuduh kepada orang lain melakukan kebid'ahan. Itu fatal, Pak, kalau menuduh seseorang bid'ah. Karena ahlu bid'ah itu menurut Rasulullah SAW, satu, itu pasti sesat, masuk neraka. Masuk neraka. Itu teks hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud. Maka Bapak dan Saudara sekalian, mensikapi yang semodel ini khusus kepada kita yang hadir, khusus kepada kita ataupun yang mendengarkan kajian ini, pertama dalam mensikapi perbedaan-perbedaan, yang perbedaan ini ditimbulkan akibat pemahaman berbeda dari sumber hukum yang sama. Sumbernya adalah Al-Quran dan Sunnah, tapi hasil ijtihadnya, hasil hukumnya berbeda. Maka sikap yang harus kita punya itu seperti yang disampaikan Imam Syafi'i. Jadi Bapak dan Saudara sekalian, dalam mensikapi ijtihad, ijtihad ini dari dalil
Ijtihad ya, ijtihad. Lapangan bahasanya ijtihad. Itu dalilnya yang zonni. Nah, kalau Pak udah begini aja, oh apa sih Pak zonni? Atau sangkaan, namanya sangkaan. Zonni itu sangkaan. Ini namanya dalil. Dalil zonni ini ada yang dari hadis, Quran, ada yang dari dan hadis. Ada dua, satu, dua. Yang bersifat sangkaan ini, maka para mujtahid itu pasti berbeda pendapat. Qurannya sama, ayatnya sama, hadisnya dari Rasulullah, bahasanya sama, tapi dalam memahami itu berbeda. Bisa berbeda, Pak. Maka sikap kita kalau sudah ini baru patokan aja supaya nanti nggak gegeran. Sikap kita itu adalah sebagaimana disampaikan. Satu, ijtihad saya yang benar, tapi mengandung apa? Kesalahan atau kekeliruan. Ijtihad dia, orang lain maksudnya dia aja lah, orang kedua, salah tapi mungkin mengandung kebenaran. Sehingga Bapak dan Saudara sekalian, kalau sikap ini kita punyai, kita mau dituduh bid'ah, mau dituduh apa, saya menurut pendapat ini, bid'ah itu ada dua, bid'ah sayyi'ah, bid'ah hasanah. Ya sudahlah, sampean kan ngikutin ulama sana, mengatakan semuanya bid'ah itu sesat. Ya nggak apa-apa, mungkin katanya, pendapat kamu benar tapi mengandung salah. Imam Syafi'i mengatakan bid'ah itu ada dua, yang satu hasanah, yang satu sayyi'ah. Bid'ah yang buruk dan bid'ah yang jelek. Itu dari hadis yang sama, Pak. Dari hadis Rasulullah SAW itu dirunut. Ada hadis dari Siti Aisyah, ada dari Abu Bakar, dari Ibnu Umar, semuanya. Nah, kemudian digali itu. Akhirnya menyimpulkan. Imam Syafi'i menyimpulkan itu, ini belum membahas ini nih. Ini baru membahas ulama ijtihad itu. Menyimpulkan bahwa ternyata Rasulullah yang dikatakan muhdas itu adalah bid'ah, dan bid'ah itu ternyata ada dua menurut ijtihad saya, yaitu bid'ah hasanah dan bid'ah saya. Yang lain nggak ada, Pak. Mustahil yang lain seperti Ibnu Taimiyah, nggak ada itu. Syatibi nggak ada. Imam Syatibi itu nggak ada. Bid'ah ya bid'ah, dolalah, sesat. Nah, itu namanya ulama plus ulama, nggak usah kekeran. Udah kita. Kalau saya menurut pendapat Imam Syafi'i, ternyata ini. Nanti jawabannya mungkin pendapat saya atau pengikut saya yang mungkin benar adalah yang benar, tapi mengandung kesalahan. Pendapat dia salah atau keliru, tapi mengandung kebenaran. Selesai. Enggak cengkerengan. Yang menuduh itu juga biasa, yang sepengetahuan dia, yang dituduh juga biasa, karena menurut pendapat ini sudah pendapat ulama. Pak, kan jelas di dalam hadis kan ada di sana kullu bid'atin dolalah. Oh, itu bahasan lagi, Pak. Saya juga pusing kalau mau menjelaskan. Karena itu menyangkut pengertian bahasa. Pengertian bahasa, Pak. Kembali kepada hadis ini, Bapak dan Saudara sekalian, nanti saya akan
apa jelaskan secara urut aja lah, nggak usah detail-detail amat, karena kalau detail-detail amat selain kita itu sudah nggak mampu menampung bahasan-bahasan semodel ini, tapi ambil paling ujungnya saja. Sudahlah, sekarang kalau sampean menuduh saya bid'ah atau ini enggak apa-apa. Mungkin menurut pendapat ulama sampean itu mungkin menurut sampean yang benar, tapi ada mengandung kesalahan karena itu memang ijtihad. Pengambilan hukum yang berasal dari para ulama, para mujtahid. Kalau saya umpamanya pendapat ini yang perbuatan ini baik, tapi juga kemungkinan mengandung salah. Ya udah selesai akhirnya, nggak ada saling itu. Ini saya ambil paling ujungnya aja. Jadi belum bahasan hadisnya. Baca hadisnya gimana? Panjang. Bahasa hadisnya itu sangat banyak aspek yang harus kita pahami. Contoh ini. Pak, yang namanya agama, barang siapa membuat perkara baru dalam agama, yang perkara baru tidak ada sumber hukumnya, tidak ada sumber, maka itu tertolak amalannya. Maka itu dibahas Pak, para ulama. Para ulama membahas, kalau itu memang agama, artinya tidak semua. Kalau kan semua bid'ah, artinya yang tidak ada sangkut pautnya agama bid'ah. Maka sering kita dengar naik haji pakai pesawat bid'ah, kalau mau naik unta sana. Sering kan kita dengar begitu kan ya. Sering kan kita dengar kalau mau sesuai dengan anjuran naik unta, jalan kaki. Nah, maka dibatasin. Maka tidak semuanya tidak hal yang baru. Maka namanya kaidah umum, tapi pasti mengandung taksis, mengandung kekhususan. Maka bahasanya ini bahasa apa ya? Bahasa usul fikih. Jadi sesuatu yang kaidahnya umum itu pasti mengandung taksis. Contoh ini. Pak Pamuji bertamu ke rumah saya. Pak Pamuji silahkan masuk, anggap saja rumah sendiri. Anggap saja rumah sendiri. Itu kaidah umum atau kaidah khusus? Umum kan itu, pokoknya anggap aja rumah sendiri. Tapi pasti dalam omongan saya itu pasti ada yang terselip yang mengkhususkan. Khusus Pak Pamuji hanya soal makan saja dianggap, nggak usah ambil sendiri, kemudian kalau perlu cuci piring sendiri. Kan nggak mungkin Pak, anggap rumah sendiri ya udah masuk kamar, ambil duit di lemari, kan nggak mungkin. Itu pasti ada taksisnya, kaidahnya umum pasti ada taksisnya. Seperti ini, man akhdasa, barang siapa yang buat hal yang baru, semua. Tapi hal yang baru ini kalau tidak dari sumber Al-Quran dan hadis, maka itu baru dinamakan bid'ah atau tertolak, di amalan itu tertolak. Maka para ulama memerinci Pak, perinciannya banyak. Inilah salah satu di antaranya para mujtahid dalam memahami suatu pemahaman hukum yang berasal dari hadis Rasulullah SAW yang bersifat zonni, kemungkinan-kemungkinan. Dan kemungkinan-kemungkinan itu pasti akan terjadi perbedaan. Ketika terjadi perbedaan, enggak usah ngotot. Apa yang disampaikan Imam Syafi'i tadi, ijtihad saya adalah benar, tapi mengandung kesalahan. Ijtihad ente itu salah, tapi mengandung kebenaran. Udah selesai, nggak usah ngotot-ngototan. Karena memang proses ini adalah proses ijtihad. Ijtihad itu apa? Ijtihad itu pengambilan hukum
ya, pengambil hukum dari dalil-dalil yang bersifat zonni, yang bersifat sangkaan. Oh, mungkin ini yang dikatakan Rasulullah, kulun itu enggak semuanya, tapi sebagian saja, macam-macam lah. Nah, inilah Bapak dan Saudara sekalian, mensikapi adanya hadis-hadis yang bersifat zonni, ya, dalalahnya zonni, penunjukannya zonni terhadap pengambilan hukum dari para mujtahid. Sehingga Bapak dan Saudara sekalian, kalaulah kita di tingkatan bleketek bawah begini, bahasan-bahasan itu sudah dibahas 1000 tahun yang lalu, ratusan tahun yang lalu, kemudian diambil oleh kita, ya kita yang nggak pernah ngaji atau nggak pernah tahu jeluntrungnya, ketika orang mendengar bahasa bid'ah tersinggung, atau ketika orang seenaknya pemahaman paling yang benar menuduh orang lain sesat. Nah, itu karena model-model yang nggak pernah ngaji, yang nggak pernah ngaji. Ya kalau ngaji, ya karena memang nggak paham, seperti niat yang kemarin itu. Oh, niat kan kemarin banyak paham-paham yang udahlah, mau apain niat lagi, nggak ada itu niat. Ya bukan begitu dijelaskan, oh ternyata begitu. Inilah Bapak dan Saudara sekalian tentang makna hadis. Tapi ini belum substansinya Pak ya, belum membahas ini. Kenapa itu kok disebut hanya agama? Ahdas di dalam memperhatikan, kok enggak yang lain? Kok enggak yang dunia yang lain? Apa masalah teknologi, masalah ini, kenapa kok mesti cuman agama? Itu dari mana sih? Ini padahal enggak ada nih yang menunjuk agama, ad-din, man ahdasa min amrina hadza. Wah, enggak ada bunyi agama itu, enggak ada. Nah, ini para ulama namanya mentaksis. Ya, bahasanya mentaksis. Nah, ini panjang Bapak dan Saudara sekalian. Saya ingin berpikir bagaimana memberi pemahaman kepada para jamaah yang sudah kadaluarsa ini, memahamkan aja. Saya berusaha. Dan saya yakin Bapak juga susah memahami, karena memang bahasannya memang bahasan para mujtahid. Tapi setidak-tidaknya Bapak dan Saudara sekalian, Bapak bisa melihat, bisa merasakan, inilah cara memahami hadis ketika bertemu dengan yang berkaitan dengan hukum. Ketika berkaitan hukum itu pasti berkaitan dengan yang terkena hukum. Kita ini pelaku-pelakunya. Ada yang haram, oh kalau yang ini hukumnya haram, oh yang ini hukumnya sunnah, yang ini hukumnya wajib, nah seperti itulah pemahaman ini. Dan nanti insya Allah akan saya rangkum. Kenapa sih perbedaan-perbedaan ini menghasilkan padahal hadisnya sama kok berbeda hasilnya, berbeda hasilnya. Tapi ini Bapak dan Saudara sekalian, pertemuan pertama, bahwa hadis ini adalah hadis yang bersifat, dalilnya adalah dzonni. Dzonni itu sangkaan. Maka ada perlu ijtihad. Ketika ada ijtihad maka hasilnya berbeda. Nah, perbedaan itu dari mana? Besok insya Allah ketemu berikutnya. Saya akan berusaha semudah mungkin memahamkan, karena memang susah ini bahasan kajian-kajian yang sifatnya yang pernah belajar setidak-tidaknya di pesantren, ya, bahasa begini ini. Kalau yang biasa bingung. Bapak baru kenal nih kan Joni, opo itu Pak Joni? Joni itu Joni apa? Saya juga bingung Pak gimana cara menjelaskan, tapi ya inilah. Mungkin itu Bapak dan Saudara sekalian, pertemuan ini saya akhiri. Ini baru pembukaan saja. Sekali lagi, kalaulah nanti dalam pembahasan yang saya sampaikan itu, insya Allah nanti akan saya sampaikan dua arus lah. Yang kenapa ini bid'ah kotot banget, yang ini ada bid'ah hasanah, yang ini ngotot bid'ah itu dolalah.
Dua arus ini nanti insya Allah ya mudah-mudahan saya bisa menjelaskan secara mudah dan bisa dipahami. Mungkin itu Bapak dan Saudara sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pembukaan tentang man akhdasa bi amrina ma laisa bihi wa huwa raddun itu. Ini berkaitan dengan pemahaman yang sering kita dengar adalah bid'ah. Sering kita bahas atau kita dengarlah orang seenaknya mengatakan bid'ah berarti menyesatkan orang. Nah, ini yang perlu kehati-hatian ketika melontarkan sesuatu kepada yang lain bid'ah, pembuat bid'ah, apalagi pelaku bid'ah, itu bahaya. Mungkin itu yang perlu saya sampaikan Bapak dan Saudara sekalian, ini sebagai pengantarnya saja untuk memahami hadis ini. Insya Allah kita bertemu kembali minggu depan dan bahasanya akan saya tulis dulu dalil-dalilnya, jadi agar supaya lebih mudah. Bukan berarti Bapak harus nanti ngapal dalil ya. Demikian, mari kita tutup kajian ini dengan berdoa. Mudah-mudahan Allah memberi kesehatan kepada kita, mengampuni segala dosa, dan kemudian kita tutup dengan kafirul masjid. Subhanakallahumma anta rabbi la ilaha illa anta, Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta. Wa na'budu wa na'budu wa na'budu wa na'budu wa na'budu. Subhanakallahumma wa hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.